Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizky Damayanti dengan NIM 140 125 00 115. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma dan 20 contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang disusun secara logis, sistematis, dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas, tidak ambigu, serta dapat dijalankan untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, algoritma adalah alat pemecahan masalah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang. Pada kehidupan sehari-hari, algoritma seringkali diterapkan tanpa disadari. Aktivitas seperti memasak, mencuci pakaian, mengatur jadwal harian, hingga menggunakan aplikasi digital sebenarnya mengikuti langkah-langkah tertentu yang bersifat algoritma. Oleh karena itu, algoritma tidak hanya terbatas pada komputer, tetapi juga menjadi bagian dari cara manusia berpikir dan bertindak secara sistematis. Seperti disebutkan sebelumnya, algoritma dapat diterapkan ke banyak jalur kehidupan. Hanya saja penerapan algoritma yang lebih sering dibahas dalam pemrograman komputer. Dalam pemrograman, algoritma pemrograman membantu tim pemrograman untuk memecahkan masalah. Serangkaian solusi untuk masalah ini yang dapat dikembangkan oleh seorang programmer menjadi sebuah program. Selain itu, beberapa fungsi lain dari algoritma adalah sebagai yang pertama, membantu Anda memecahkan masalah tertentu dengan cara logis dan sistematis. Yang kedua, algoritma juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih sederhana. Yang ketiga, bagi programmer, algoritma akan memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul. Yang keempat, memungkinkan pemrograman untuk dengan mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma dan tanpa harus mengulang dari awal. Selanjutnya ada jenis algoritma. Yang pertama, algoritma sekuensial adalah algoritma yang langkah-langkah dieksekusi secara berurutan dari awal hingga akhir tanpa adanya percabangan atau perulangan. Yang kedua, algoritma percabangan atau selection. Algoritma percabangan adalah algoritma yang menggunakan kondisi tertentu untuk menentukan langkah selanjutnya. Biasanya menggunakan pernyataan logika seperti jika atau maka. Yang ketiga, algoritma perulangan atau iteration. Algoritma perulangan digunakan ketika suatu langkah harus dijalankan berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan dapat meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, ada algoritma pengurutan atau sorting. Bertujuan untuk mengatur data dalam urutan tertentu, misalnya dari kecil ke besar atau sebaliknya. Yang kelima, algoritma pencarian atau searching digunakan untuk menemukan data tertentu dalam sekumpulan data. Yang keenam, algoritma rekursif adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi dasar. Selanjutnya ada karakteristik algoritma. Agar dapat dikatakan sebagai algoritma yang baik, suatu algoritma harus memenuhi karakteristik berikut. Yang pertama ada input. Algoritma harus memiliki masukan berupa data yang akan diproses. Yang kedua ada output. Algoritma harus menghasilkan keluaran berupa solusi dari masalah. Yang ketiga ada definiteness atau kejelasan. Setiap langkah harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang keempat ada finiteness atau berhingga. Algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah tertentu. Yang kelima ada effectiveness atau efektivitas. Langkah-langkah algoritma harus dapat dilaksanakan secara nyata dan efisien.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan algoritma. Yang pertama, kelebihan membantu menyelesaikan masalah secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam proses penyelesaian masalah. Yang ketiga, mempermudah pembuatan, pemeliharaan, dan pengembangan program. Yang keempat, meningkatkan efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya. Yang kelima, memudahkan analisis dan evaluasi solusi. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, membutuhkan kemampuan logika dan analisis yang baik. Yang kedua, penyusunan algoritma yang kompleks memerlukan waktu dan ketelitian. Yang ketiga, algoritma yang tidak tepat dapat menghasilkan solusi yang tidak optimal. Yang keempat, tidak semua masalah mudah diterjemahkan ke dalam bentuk algoritma. Contoh penerapan algoritma pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, algoritma sekuensial, memasak mie instan langkah-langkah. Yang pertama, siapkan panci dan air. Yang kedua, rebus air hingga mendidih. Yang ketiga, masukkan mie. Yang keempat, tunggu sampai matang. Yang kelima, masukkan bumbu. Yang keenam, aduk dan sajikan. Yang kedua, menyeduh teh. Langkah-langkahnya: yang pertama, panaskan air, masukkan teh ke dalam gelas. Yang ketiga, tuangkan air panas. Yang keempat, tambahkan gula. Yang kelima, aduk hingga rata. Yang ketiga, menggosok gigi. Langkah-langkah: yang pertama, ambil sikat gigi. Yang kedua, oleskan pasta gigi. Yang ketiga, sikat gigi bagian atas dan bawah. Yang keempat, berkumur dengan air. Yang kelima, selesai. Langkah mengisi bensin. Yang pertama, mematikan mesin. Yang kedua, buka tangki bensin. Yang ketiga, pilih jenis BBM. Yang keempat, isi bensin. Yang kelima, tutup tangki dan bayar. Selanjutnya ada menghidupkan komputer. Langkah-langkah: yang pertama, tekan tombol power. Yang kedua, tunggu proses booting. Yang ketiga, masukkan password jika ada. Yang keempat, di stop tampil. Selanjutnya ada menentukan kelulusan siswa. Langkah-langkah: yang pertama, masukkan nilai siswa. Yang kedua, jika nilai lebih dari 75 maka lulus. Yang ketiga, jika nilai kurang dari 75 maka tidak lulus. Yang kedua, jika PIN benar maka ponsel terbuka. Yang ketiga, jika PIN salah maka ponsel terkunci. Ketiga, menentukan diskon. Langkah-langkah: yang pertama, hitung total belanja. Yang kedua, jika total lebih dari 100.000 maka dapat diskon. Yang ketiga, jika total kurang dari 100.000 maka tidak dapat diskon. Selanjutnya ada langkah-langkah validasi password. Yang pertama, masukkan password. Yang kedua, jika panjang lebih dari 8 dan ada angka maka diterima. Yang ketiga, jika tidak memenuhi maka ditolak. Selanjutnya, langkah-langkah menyeberang jalan. Yang pertama, lihat ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, jika aman menyeberang. Yang ketiga, jika tidak aman maka menunggu. Selanjutnya ada contoh dari algoritma perulangan atau iteration. Yang pertama, lampu lalu lintas. Langkah-langkah: yang pertama, lampu merah menyala. Yang kedua, lampu kuning menyala. Yang ketiga, lampu hijau menyala. Yang keempat, kembali ke lampu merah atau ulang. Yang kedua, ada mengatur volume. Langkah-langkah: yang pertama, tekan tombol volume. Yang kedua, periksa volume. Yang ketiga, jika belum selesai maka tekan lagi. Yang keempat, jika sesuai maka berhenti. Selanjutnya ada menghitung total belanja. Langkah-langkah: yang pertama, ambil harga barang pertama. Yang kedua, tambahkan ke total. Yang ketiga, ulangi sampai barang berakhir. Yang keempat, tampilkan total belanja. Selanjutnya ada langkah-langkah mencari kursi kosong. Yang pertama, periksa kursi pertama. Yang kedua, jika terisi maka periksa kursi berikutnya. Yang ketiga, jika kosong maka dulu. Selanjutnya ada contoh algoritma pencarian atau searching. Yang pertama, mencari kontak kata. Langkah-langkahnya: yang pertama, buka daftar kontak. Yang kedua, ketik nama yang dicari. Yang ketiga, sistem mencari data. Yang keempat, kontak ditemukan atau tidak. Yang kedua, mencari buku hirap. Langkah-langkah: lihat buku pertama. Yang kedua, bandingkan judul. Yang ketiga, jika belum cocok maka lanjut. Yang keempat, jika cocok maka ambil buku. Yang ketiga, mencari file di laptop. Langkah-langkah: yang pertama, buka fitur pencarian. Yang kedua, ketik nama file. Yang ketiga, sistem mencari. Yang keempat, file ditampilkan. Selanjutnya ada contoh algoritma pengurutan atau sorting. Yang pertama, mengurutkan nilai siswa. Langkah-langkah: yang pertama, kumpulkan semua nilai. Yang kedua, bandingkan dua nilai. Yang ketiga, tukar jika tidak urut. Yang keempat, ulangi sampai semuanya urut. Yang kedua, ada mengurutkan buku sesuai abjad. Yang pertama, langkah-langkah: ambil dua buku. Yang kedua, bandingkan huruf awal judul. Yang ketiga, susun dari A sampai Z. Yang keempat, ulangi sampai rapi. Selanjutnya ada contoh algoritma antrian atau queue. Antrian di kasir. Langkah-langkah: yang pertama, pelanggan datang dan mengantri. Yang kedua, pelanggan pertama dilayani.
Yang ketiga, setelah selesai pelanggan keluar. Yang keempat, pelanggan berikutnya maju. Kesimpulannya, algoritma memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya dalam bidang ilmu komputer dan pemrograman, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap algoritma membantu meningkatkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Melalui berbagai contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang telah dibahas, dapat diketahui bahwa algoritma mempermudah manusia dalam mengatur aktivitas, mengambil keputusan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Oleh karena itu, penguasaan konsep algoritma menjadi hal yang penting untuk dikembangkan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan era digital saat ini. Pandang pertama lihat nona